Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatannya kepada kita sehingga di malam ini kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk ke bab yang baru, ya. Masih di dalam adabus salam, etika mengucapkan salam. Sekarang masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu istihbabis salami idza qama minal majlisi wa faraqa julasa'ahu aw jalisahu. Bab istihbab, bab mustahabnya, bab disunnahkannya as-salami, mengucapkan salam, idza qama minal majlisi, apabila dia bangkit dari majlis, wa faraqa julasa'ahu, dan apabila dia berpisah dengan teman-temannya, au jalisahu, atau dengan teman duduknya. Nah, ini di sini disebutkan termasuk juga mustahab, ya. Ketika seseorang berkumpul ngariung gitu, ya, setelah selesai berkumpul ngariung bubar, maka masing-masing mengucapkan salam kepada yang lainnya, sebagaimana seseorang ketika bertemu mengucapkan salam. Taib. Setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini membawakan satu hadis. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, berkata Abu Hurairah, katampi hadis nanti saati ti Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim, apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam sebuah majelis, falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi ketika kita masuk ke suatu majelis, maka dianjurkan kita apa? Mengucapkan salam. Fa idza arada an yakuma falyusallim. Waalaikumsalam. Maka apabila dia hendak bangkit dan memisahkan diri dari majelis itu, falyusallim, maka hendaklah dia pun mengucapkan salam. Falaisatil ula bi haqqin minal akhirah, maka tidaklah yang pertama itu lebih berhak dibanding yang keduanya. Artinya sama-sama dianjurkan, ya. Tidaklah yang pertama, salam yang pertama itu lebih berhak dibanding salam yang kedua. Artinya dua-duanya sama hukumnya. Artinya dia apa? Disunahkan atau mustahab.
Karena sudah kita bahas ya sebelumnya, mengawali seseorang mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah, mustahab, disukai, termasuk amalan yang dicintai. Tetapi menjawabnya adalah wajib. Menjawabnya adalah wajib. Dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hadzal haditsu alladzi dzakarahu al-muallifu, hadis yang telah disebutkan oleh penulis di sini oleh Imam Nawawi, fi anna ar-rajula idza dakhala 'alal majlisi fa innahu yusallim. Yaitu tentang apa? Tentang seseorang apabila masuk ke majelis, masuk ke sebuah perkumpulan, ya, tempat duduk, maka hendaklah dia apa? Mengucapkan salam. Fa idza arada an yansarifa wa qama wa faraqal majlisa fa innahu yusallim. Dan apabila dia ingin berpaling dari majelis itu dan dia ingin memisahkan diri dari majelis itu, artinya pamitan gitu ya, fa innahu yusallim, maka dia pun apa? Dianjurkan untuk mengucapkan salam. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. Bahkan kata Nabi apa? Fa idza arada an yakuma falyusallim. Ini perintah. Maka apabila seseorang di antara kalian hendak berdiri, artinya berpisah dari majelis itu, falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Wa qala, dan Rasul mengatakan, laisatil ula bi ahqqin minats tsaniyati, tidaklah yang pertama lebih berhak dibanding yang keduanya, yakni maksudnya adalah annaka idza dakhalta tusallimu, artinya apa? Ketika kamu masuk pertama kali kamu mengucapkan salam, kadzalika fa idza faraqta fasallim, begitu pula ketika kamu berpisah kamu pun mengucapkan salam. Walihada idza dakhala al-insanul masjida salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini para sahabat ketika masuk ke sebuah masjid, taib, idza dakhala al-insanul masjida, apabila seseorang dia masuk ke sebuah masjid, salam ala nabi, maka dia mengucapkan salawat kepada nabi, mengucapkan salam kepada nabi. Wa idza kharaja salam alaihi aidan, begitu pula ketika dia keluar maka dia pun mengucapkan salam kepada nabi, artinya bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada anjuran memang seseorang dia ketika berdoa masuk ke masjid, sebelum Allah maftahli abwaaba rahmatika, diawali dengan apa? Salawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Atau dimaksud juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, artinya apa? Seseorang ketika masuk ke masjid mengucapkan salam dan ketika keluar pun mengucapkan salam. Wa idza dakhala Makkah li umratin aw hajjin bada'a bit tawafi wa idza faraqa Makkah wa kharaja khutima bit tawaf. Begitu pula apa kata Syekh? Ketika seseorang dia masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau haji, maka yang pertama dilakukan hendak ketika dia datang ke Mekah apa? Yaitu tawaf di Ka'bah. Begitu pula ketika dia hendak berpisah dari Mekah, yang terakhir dia kunjungi adalah apa? Adalah Ka'bah, yaitu tawaf, artinya tawaf wada. Artinya tawaf wada. Tetapi sebagian berselisih di antara para ulama, tawaf wada wajib ini bagi orang yang meninggalkan Mekah ketika seseorang datang ke Mekahnya untuk melakukan ibadah haji. Tapi kalau ibadah umroh, sebagian mengatakan sunnah, gitu ya. Makanya kalau ada yang umroh, dia pulangnya ada sebagian tidak melakukan tawaf wada, langsung pulang saja. Tetapi sebagian ada yang melakukan tawaf wada. Tapi kalau haji wajib, artinya wajib, kalau enggak dia bisa kena dam kalau haji. Karena apa kata Rasulullah? An yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa maratin tahid, haruslah terbukti seseorang ketika meninggalkan Mekah maka akhir perjumpaan itu dengan Ka'bah, kecuali seseorang yang sedang haid. Kalau perempuan sedang haid maka tidak mengapa, tidak tawaf wada. Artinya apa? Artinya ketika datang tawaf, ketika pulang tawaf, ketika datang salam, ketika pulang salam, gitu. Karena apa? Karena lianna tawafa tahiyatu Makkah liman dakhala bihajjin aw umratin.
Karena tawaf adalah bentuk tahiyah, bentuk penghormatan kepada Mekah bagi orang yang masuk untuk haji atau umrah. Wa kadzalika wada'a Makkata liman ata bihajjin aw umratin tsumma safara. Begitu pula apa? Bagi orang yang meninggalkan Mekah, wada, artinya ada tawaf wada bagi orang yang haji atau umrah. Taib. Allah musta'an. Kelewat bentar. Taib itu hadis pertama ya. Ya, di dalam bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi hanya satu hadis. Itu hadis dari Abu Hurairah. Tentang apa poin yang bisa diambil dari hadis ini adalah tentang anjuran seseorang mengucapkan salam ketika mendatangi majelis dan mengucapkan salam ketika berpaling dari majelis. Artinya ketika kita masuk ke majelis, assalamualaikum. Ketika kita berpisah dari majelis juga assalamualaikum. Maka dari hadis ini juga sebagian menjadikan dalil ya tentang yang khutbah ya diakhiri dengan salam, ini tidak mengapa. Diakhiri dengan salam tidak mengapa. Bahkan diawali dengan salam juga tidak mengapa. Karena tentunya apalagi kalau imamnya datangnya dari balik pintu, dari mihrab, datanglah kemudian menemui makmum dan mengatakan bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ketika seorang yang menyampaikan ilmu ya dia pun mengucapkan salam kembali. Apalagi ada beberapa jamaah yang baru bertemu misalkan, ini tidak mengapa. Dan ketika dia menutup khutbahnya, menutup kajiannya dengan salam juga, maka ini bisa menjadi dalil ya seseorang tidak mengapa dianjurkan dia menutup majelisnya dengan pengucapan apa? Pengucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ini menunjukkan tentang apa? Tentang dalil tentang pembolehan mendatangi, bahkan dianjurkan ya, dianjurkan mendatangi majelis mengucapkan salam, ketika berpisah dari majelis juga mengucapkan salam. Tapi kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab yang baru, beliau mengatakan babul isti'dzani wa adabihi, bab al-isti'dzan yaitu meminta izin. Al-isti'dzan yaitu meminta izin. Ini wazan istaf'ala, ista'dzana ya. Maka wazan ista'dzana nanti semuanya istaf'ala itu artinya tolaba, meminta. Istarzaqo meminta rezeki, istisqa meminta hujan, istifadah meminta faidah, ya isti'arah meminta pinjaman. Apalagi pokoknya lafaz istaf'ala itu wazan meminta ya, tolaba atau mencari. Taib. Sudah sampai ya kalian sulasi itu dalam sulasi apa? Sulasi mujarrad ya, sulasi majid nanti. Atau dalam rubainya. Setelah membawakan bab, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan ayat. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ini surat Nur ayat 27. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ya ke sebuah rumah ghayra buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan sampai kalian mengucapkan salam kepada pemiliknya atau kepada penduduknya, orang yang ada di dalam rumah itu. Tapi ini jelas ya, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita masuk ke rumah sampai kita minta izin dulu dan sampai kita mengucapkan salam. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Ini surat An-Nur ayat 59. Nanti bisa kalian lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza balagal atfalu minkumul hulum, dan apabila atfal, artinya anak-anak di antara kalian sudah sampai di antara mereka al-hulum, yaitu mimpi, sudah balik ya, falyastadinu, maka hendaklah mereka meminta izin. Jadi kalau masuk ke rumah kita anak kecil itu masih mending kalau dia di bawah balik, apalagi kalau di dalam isi rumah ada yang tidak pakai kerudung gitu ya, ada yang membuka auratnya ya. Jadi ketika minta izin dia siap-siap untuk menutup auratnya. Maka di sini kalau seseorang yang maksudnya itu sudah balagul hulum, artinya sudah mimpi, sudah balik, maka dia harus falyasta'dzinu, hendaklah dia meminta izin, kama sta'dzana alladziina min qablihim, sebagaimana telah meminta izin orang-orang sebelum mereka. Tapi ini etika ya, adab yang perlu kita perhatikan. Ketika seseorang masuk ke rumah orang lain, maksudnya rumah tetangga dan rumah yang bukan mahram dengan kita, beda kalau si anak masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya perempuan yang mahram ya, makanya tidak mengapa, walaupun tentunya tetap istidzan dan mengucapkan salam ini dianjurkan. Tetapi kalau dia kemudian sudah sampai umur balik, masuk ke sebuah rumah, maka dia hendaklah dia meminta izin. Taib. Dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-muallif Hafidz An-Nawawi, berkata muallif penulis Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab isti'dzan wa adabihi, bab meminta izin dan etikanya. Al-isti'dzan yakni talabal idna. Isti'dzan itu artinya apa? Meminta izin. Min sahibil baiti, dari pemilik rumah. An ya'dzana laka fid dukhul, agar pemilik rumah mengizinkanmu untuk masuk ke rumahnya. Fa in adzina laka fadkhul, apabila dia mengizinkanmu maka hendaklah kamu masuk. Wa illam ya'dzan laka fala tadkhul, dan apabila dia tidak mengizinkan maka kamu tidak boleh masuk. Hatta law qala laka bisarahatin, walaupun pemilik rumahnya mengatakan kepadamu dengan terus terang, irji, pulanglah kamu. Farji, maka hendaklah kamu pulang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum, dalam surat An-Nur ayat 28-nya. Dan apabila dikatakan kepada kalian kembalilah kalian, ya, lebih terlihat berwibawa dan tidak usah merasa marah. Ya, khawatir kalau kemudian pemilik rumah dia tidak berkenan kita datang di waktu itu gitu ya. Kita datang di waktu itu. Atau kadang-kadang karena di antara kita mungkin berat ya, ngizininnya berat, nolaknya berat gitu ya. Mau ngusir, mau jangan sekarang besok aja, nanti aja juga berat gitu ya. Dia ada di rumah, ngintip-ngintip, dijawab-jawab salam, nah padahal ada di rumah gitu. Harusnya apa kata Rasulullah? Idza qala salam fasallim tsalatsa marrat, ketika mengucapkan salam, ucapkan salam berapa kali? 3 kali. Ieu mah lain sekali, 2 kali, 3 kali, terus ya 4 kali, 5 kali. Asa aya nu gerak di jeroten ieu teh kadenge gitunya.
terus salam. Ya, anu diimasin keinjaman duit, anu di luar dikinjem duit. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah apa? Perselisihan. Berarti ada adab, ada etika di sini. Yang mau masuk, yang mau bertamu 3 kali salamnya, ketika tidak diucapkan salam berarti walaupun tahu di dalamnya ada orang, maka balik dia. Ya, nggak harus nunggu kemudian, aduh wayahna uih heula we ayeuna mah nuju Pameng. Ya, masa juga kita mungkin adat ketimuran nggak seperti itu ya, adat Sunda sulit juga kita ngucapin seperti itu. Makanya tamu geus aya di payuneun rumah orang gitu ya, aya di payuneun bumi. Aduh, moal nanti moal teh sakatamuan ayeuna mah gitu. Kadang-kadang tamu ayeuna mah perasaan juga kita berat mengucapin itu ya. Maka kita selaku orang yang bertamu, kalau sudah 3 kali kita ngucapin salam, maka pulang kita ya. Bisa jadi orang yang di dalam rumah tidak berkenan kedatangan kita di waktu itu. Karena ada waktu-waktu yang memang tidak boleh seseorang dia meminta izin. Nanti ada waktu-waktu ya. Ada waktu-waktu tidak boleh seseorang bertamu. Setelah membawakan ayat, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis. Al-hadithul awal, di sini ada 3 hadis. Al-hadithu ada 4 hadis ya. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, wa Nabi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu thalathun, meminta izin itu 3 kali. Fa in udzina laka wa illa farji, apabila diizinkan bagimu maka hendaklah kamu masuk, wa illa, karena kalau tidak farji, berarti pulanglah kamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Jadi salamna sabaraha kali? 3 kali. Assalamualaikum, 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 sudah. Ya, asa cepet teh 3 kali mah. Assalamualaikum semenit gitu. Assalamualaikum deui semenit. Nu di imah teh neng we dina hordeng nah teu balik-balik. Pengalaman ya. Aya pengalaman. Taib. Ini Masya Allah ya, ini syariat Islam ini kalau kita terapkan, ini tidak ada yang tersakiti sebetulnya. Ketika dia minta izin 3 kali cukup. Ketika dia yang didatangi sebagai tuan rumah, ketika dia tidak berkenan juga tidak mengizinkan ya, maka yang minta izin 3 kali ini sudah cukup, dia kembali. Nggak perlu harus ada ucapan dari pemilik rumah, pulanglah kamu misalkan ya. Bahasa Sundana, aduh uih we heula gitu. Mun bahasa kasarna mah meureun balik we heula ka ditu. Ngusir, seakan-akan ngusir gitu. Kemudian yang kedua, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar, muttafaqun alaih. Sesungguhnya dijadikan izin itu bertujuannya untuk menjaga mata, bertujuan untuk menjaga mata. Jadi kita minta izin, nggak langsung masuk. Assalamualaikum, ya ketok-ketok pintu, minta izin mau bertamu dan masuk. Kenapa kemudian dijadikan hal itu? Agar apa? Agar yang di dalam rumah dia bersiap-siap. Di dalam rumah bersiap-siap. Kalau dia tidak membuka auratnya, dia tutup auratnya, gitu ya. Kalau dia perlu mempersiapkan, persiapkan apa dulu, gitu ya. Jadi apa? Agar tidak terlihat oleh mata. Apa itu yang di dalam rumah? Aurat maksudnya ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Kita baca yang ketiga, nanti kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Al haditsu tsalis, hadis yang ketiga, wa an Rib'i bin Hirash, dari Rabi bin Hirash, semoga Allah meridainya, beliau berkata, haddatsana rajulun min Bani Amir annahu sta'dana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada seseorang dari Bani Amir, beliau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin, dan dia ada di rumah. Faqala, maka dia mengatakan, Bani Amir ini, ada seseorang dari Bani Amir ini, aliju, bolehkah saya masuk? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, maka Rasul berkata kepada pembantunya, ukhruj ila hadza fa'alimhul isti'dzan, keluarlah kamu, datangi orang ini, ajarkan kepadanya isti'dzan, meminta izin. Fakullahu, katakan kepadanya, kul assalamualaikum a'adkhulu, ya, bukan apa, bukan aliju, enggak salam, dia langsung bolehkah saya masuk, tapi tanpa mengucapkan salam. Ajarkan kepadanya, ucapkan dulu salam, baru ucapkan a'adkhulu, bolehkah saya masuk. Fasami'ahu rajula faqala, maka orang tadi yang di luar mendengarkan ucapan ini, ucapan Rasul ini, maka orang ini mengatakan assalamualaikum a'adkhulu, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Fa'adina lahu nabi, maka Nabi pun mengizinkannya. Fadakhala, maka orang tadi pun masuk. Rawahu Abu Daud bisnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Taib, ini bentuk pengajaran etika ya dari Nabi. Jadi kalau minta izin, salam dulu, baru ketok pintu, bolehkah saya masuk gitu. Kalau nggak kedengar, sambil salam, ketok pintu dan ucapkan bolehkah saya masuk. Tidak hanya ucapan bolehkah saya masuk, tapi diawali dengan salam. Kita baca yang keempatnya. Wa an Kildah bin Hambal radhiyallahu anhu, dari Kildah ibn Hambal, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi walam usallim, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun masuk kepadanya dan aku tidak mengucapkan salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, irji, pulanglah kamu, kembalilah kamu. Faqul assalamualaikum a'adkhulu, dan katakan olehmu assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan tentang apa? Tentang kaifiat, tata cara etika seseorang meminta izin. Diawali dengan salam dan meminta izin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Imam Nawawi membawakan dua ayat ya tadi di atas. Ayat yang pertama, ya alladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah selain rumah kalian sampai kalian meminta izin. Itu tadi hadis-hadisnya ya, tentang anjuran kita meminta izin. Dan ayat yang kedua, wa idza balagul atfalu minkumul huluma falyasta'dinu, dan apabila sudah sampai balig anak-anak kecil di antara kalian sudah mimpi hulum, maka hendaklah dia minta izin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, idza balagul hulum yakni balagu bil inzali, artinya ketika mereka sudah sampai hulum, sampai mimpi, maksudnya mimpi dan inzal ya, mimpi sampai keluar air gitu. Karena ini tanda apa? Tanda balignya seseorang. Kalau laki-laki, kalau perempuan dia dengan haid. Li'anal ghaliba anal insana la yakhruj minhul mani awwalu ma yakhruju ila bihtilam, karena seorang laki-laki biasanya dia tidaklah keluar kecuali lewat mimpi dulu gitu ya. Ini menunjukkan dia sudah balik. Wa in kana ba'dun nasi yablughu biduni ihtilam lakinnal ghaliba annahu yahtalim, walaupun ada sebagian orang dia baliknya tanpa mimpi dulu, tetapi keumuman mimpi dulu katanya. Maka di sini ayat mengatakan apa kata Allah? Apabila anak-anak kecil di antara kalian sudah balik, sudah mimpi, maka hendaklah dia ketika masuk ke rumah untuk meminta izin, Adapun selain itu, selain sebelum balik, ya, selain sebelum balik apa kata Allah? Ya alladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak di antara kalian itu meminta izin kalau mau masuk ke rumah kalian. Dan orang-orang yang belum balik hendaklah meminta izin kepada kalian ya pada tiga waktu. Jadi kalau budak, kita punya budak nih ya, kita punya budaknya perempuan misalkan ya, atau istri kita punya budaknya laki-laki, itu boleh masuk ke rumah. Dan juga anak-anak yang belum mimpi, belum balik, boleh masuk ke rumah.
tanpa izin, karena milik kita, gitu ya, karena mahram. Dan kemudian kalau kalau dia di 3 waktu ini dia harus minta izin. Kapan saja 3 waktu? Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahira wa min ba'di salatil isya. Thalathu auratil lakum. 3 aurat bagi kalian. Ini nanti bisa dilihat ya, surat An-Nur ayat 58. Kapan saja seseorang tidak boleh, ya, yang pertama bertamu, dan yang kedua walaupun anak kecil itu kalau di 3 waktu ini dia harus minta izin. Kapan yaitu? Min qabli salatil fajri, sebelum salat fajar, wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahira, ketika kalian meletakkan pakaian kalian karena duhur, artinya di waktu duhur, setelah duhur. Ini waktu-waktu apa? Waktu-waktu di mana seseorang beristirahat, gitu ya. Kemudian wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Ini setelah salat isya dijadikan waktu apa? Kenapa kata Syekh Utsaimin? Li'annal insana fi hadhil awqati thalathi qad yakunu mutahayyian lin-naum. Karena seorang manusia pada waktu-waktu yang 3 ini dia sudah bersiap-siap untuk tidur. Ya, maka seseorang dia tidak boleh atau tidak, kecuali diizinkan, kecuali ada uzur, kecuali ada keperluan yang betul-betul harus dilakukan. Ya. Karena apa? 3 waktu ini seseorang biasanya menyiapkan diri untuk tidur. Ya, menyiapkan dirinya untuk tidur. Maka pada waktu-waktu itu termasuk salatsu auratil lakum, 3 waktu aurat bagi kalian. Biasanya apalagi yang pemilik rumah di waktu-waktu ini, karena dia mau siap-siap tidur, kadang-kadang kerudung dibuka, pakaian pun ya pakaian seadanya, gitu ya. Karena dilihat hanya oleh orang-orang mahram saja, maka di waktu-waktu itu perlu untuk kita, kalau tidak perlu-perlu sekali, maka ini adalah waktu-waktu aurat, ya, waktu-waktu aurat. Taib. Sudah azan ya? Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adapun memandang pandangan seorang anak kecil kepada perempuan, maka dia tidak terkait dengan dengan balik, ya. Tetapi seorang perempuan, seorang laki-laki, anak kecil itu walaupun dia belum balik tapi sudah ada syahwat, maka dia tidak boleh masuk ke rumah yang bukan mahram. Dikhawatirkan ada perempuan yang terbuka auratnya. Taib. Ada baeda budak leutik ieu, gitu ya. Orang teh cuek we gitu, ibu-ibu teh cuek we, baeda leutik keneh gitu. Di sanalah dia khawatir justru terangsang, ya, muncul, gitu ya. Khawatir balik can waktuna, gitu ya. Taib. Ini harus diperhatikan, ya. Harus betul-betul terjaga aurat kita. Terjaga aurat kita, ya. Harus dijaga. Taib, itu saja mungkin bisa sampaikan karena sudah adzan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.